Tahun lalu, atas permintaan sebuah perusahaan asuransi, saya mengisi satu sesi client gathering di sebuah kota di Indonesia. Selesai acara, di mana kita berbicara mengenai satu proses perencanaan waris dan asuransi jiwa sebagai salah satu solusi perencanaan waris, tiba-tiba datang seorang ibu yang membawa polis asuransi yang dia miliki. Dia bertanya, "Pak, saya dan suami saya sudah bercerai 8 tahun yang lalu. Tetapi kami memiliki polis asuransi dan saat ini mantan suami saya yang waktu itu menjadi tertanggung dari polis ini meninggal dunia. Bagaimana Pak kira-kira? Apakah polis saya tetap bisa saya klaim manfaatnya ataukah batal pada saat perceraian kami?" Nah, pertanyaan itu akan saya jawab di dalam video berikut ini. Yuk kita simak. Oke, jadi ini adalah banyak pertanyaan yang sering diajukan berkaitan dengan polis asuransi. Apakah polis asuransi bisa batal atau berakhir pada saat terjadi perceraian? Sebagaimana kalau kita melihat pada perjanjian kawin atau perjanjian nikah, prenuptial agreement maupun postnuptial agreement yang otomatis batal ketika terjadi perceraian. Mengenai polis, tentu kita harus lihat dulu apa sih sebenarnya definisi dari polis. Polis asuransi adalah sebuah dokumen kontrak perjanjian, ya perjanjian kerjasama tentu saja, secara tertulis antara penanggung, ya perusahaan jasa asuransi dan pemegang polis, ya untuk mempertanggungkan orang yang disebut sebagai tertanggung. Ya, nah itu sebenarnya polis asuransi di dalam pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Jelas disebut bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam akta yang dinamakan polis. Jadi, mengenai polis asuransi, itu sebenarnya diatur sedemikian detail di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian. Jadi, apapun sebenarnya yang diperjanjikan di dalam polis sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, ketika kita bicara soal polis sebagai sebuah dokumen atau kontrak perjanjian, tentu di dalamnya ada ketentuan-ketentuannya. Kita akan lihat bahwa di dalam polis umumnya secara umum terdapat 3 ketentuan. Pertama yang disebut sebagai ketentuan umum. Apa sih ketentuan umum? Ketentuan umum adalah ketentuan-ketentuan yang memang secara umum berlaku untuk polis-polis yang diterbitkan oleh satu perusahaan asuransi tertentu. Jadi biasanya satu perusahaan asuransi tertentu punya aturan yang sama tentang polis-polis yang diterbitkannya. Contoh misalnya, aturan mengenai simultaneous death. Aturan tiap perusahaan asuransi berbeda-beda, tetapi biasanya polis satu perusahaan asuransi, walaupun berbeda-beda produknya, itu dia akan punya ketentuan yang sama. Simultaneous death itu misalnya terjadi pemegang polis dan tertanggung meninggal secara bersamaan. Atau tertanggung dan penerima manfaat meninggal secara bersamaan. Bagaimana aturan yang berlaku menurut perusahaan asuransi tersebut? Itu ketentuan umum. Ketentuan umum juga biasanya mengatur mengenai kapan batalnya polis, kapan berakhirnya polis. Itu ketentuan umum. Jadi, mau produknya apapun, ketentuannya kurang lebih sama. Lalu ada namanya ketentuan tambahan atau kita biasa sebut sebagai ketam. Ketentuan tambahan itu biasanya berkaitan spesifik produk dari perusahaan asuransi tersebut. Kalau tadi semua polis aturannya kurang lebih sama, tetapi kalau ketam itu berkaitan dengan produk tertentu. Misalnya, kita bicara produk unit link. Satu perusahaan asuransi bisa mengeluarkan 5-6 lebih produk unit link dengan varian yang berbeda-beda.
Contoh misalnya, ketam. Ada satu produk unit link atau PAID yang masa pembayarannya seumur hidup. Tetapi ada yang mungkin masa pembayarannya hanya 3 tahun. Nah, itu diatur di dalam ketam atau ketentuan tambahan. Ya, jadi ketentuan tambahan biasanya spesifik berkaitan dengan produknya. Produk asuransi jiwanya. Jadi ada varian-varian, nah, setiap varian diatur dalam ketamnya sendiri-sendiri. Lalu ada namanya ketsus, ketentuan khusus. Ini biasanya berkaitan dengan asuransi tambahan atau dalam istilah asuransi jiwa disebutnya sebagai rider. Misalnya asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, asuransi kecelakaan ya, yang menjadi biasanya produk asuransi tambahan dari satu produk induk PAID atau unit link. Nah, ini diatur di dalam satu ketentuan khusus. Jadi ketentuan umum itu berlaku di semua produk satu perusahaan asuransi. Kemudian ketentuan tambahan itu spesifik produk per produk. Ketentuan khusus biasanya berkaitan dengan asuransi tambahannya atau ridernya. Nah, setelah itu kita akan tahu bahwa ternyata ada ketentuan-ketentuan itu. Kita akan lihat apakah perceraian itu ada di dalam ketentuan umum, ketentuan tambahan, atau ketentuan khusus. Apakah dia berkaitan dengan batal atau berakhirnya perjanjian, itu terkait dengan 3 hal ini. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini kita akan lihat apa sih sebenarnya perbedaan antara batal dan berakhir. Jadi kenapa ada batal perjanjiannya, polisnya batal, ada polis berakhir. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi tidak sama ya antara batal dan berakhir. Kita bahas terlebih dahulu hal-hal yang membatalkan polis. Apa sih sebenarnya polis disebut batal? Polis, tadi kita lihat bahwa polis adalah sebuah perjanjian. Batalnya polis atau batalnya perjanjian berbentuk polis itu adalah akibat tidak terpenuhnya syarat subjektif dari sebuah syarat sah perjanjian. Jadi kalau kita bicara syarat sah perjanjian itu ada 4 yang terbagi nanti dalam terkategori dalam 2, syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya salah satunya adalah kesepakatan atau kecakapan para pihak. Jadi ada kesepakatan dan atau kecakapan para pihak. Nah, sebuah perjanjian akan batal kalau syarat subjektifnya, artinya kesepakatan dan kecakapannya dan atau kecakapan para pihaknya itu tidak terpenuhi. Itu disebut batal. Jadi polis bisa batal karena ada 3 hal. Ya, secara umum ada 3 hal. Pertama, apabila pemegang polis dan atau tertanggung dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak sesuai keadaan sebenarnya. Jadi misalnya menyatakan di dalam form deklarasi kesehatan tidak pernah sakit X misalnya. Ternyata dia sudah pernah sakit X sebelumnya. Nah, itu bisa mengakibatkan salah satunya adalah polis menjadi batal. Lalu kemudian ada pemegang polis tidak menyetujui isi polis dan membatalkan dalam masa free look. Jadi masa free look itu adalah masa keleluasaan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Biasanya 14 hari sejak polis itu berlaku, supaya pemegang polis bisa mempelajari perjanjian polisnya. Kalau dia merasa di dalam perjanjian tersebut ada yang tidak sesuai, maka dia berhak untuk membatalkan secara sepihak dan uang premi yang sudah dia bayarkan akan dikembalikan secara penuh. Tapi biasanya suka ada potongan sedikit berkaitan dengan administrasi dan penerbitan polis. Itu nggak seberapa. Tapi di dalam masa free look, uang nasabah bisa kembali. Kalau dia merasa bahwa isi perjanjian tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan mungkin oleh wakil dari perusahaan asuransinya, mungkin agennya, mungkin salesnya, gitu ya. Itu masa free look biasanya 14 hari sejak polis berlaku. Terus kemudian yang nomor 3, polis bisa batal karena pemegang polis tidak memberikan keterangan atau pernyataan yang benar terkait ketentuan FATCA. Ya, FATCA ini ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan di Amerika Serikat. Nah, ini polis bisa batal karena ini. Oke, itu dulu. Lalu kita bicara soal berakhir. Apa bedanya dengan berakhir? Kalau tadi kita batal, tidak terpenuhi syarat objek subjektifnya. Kalau berakhir adalah merupakan selesai atau hapusnya sebuah perikatan. Ya sudah selesai. Itu semua syarat terpenuhi, tetapi ada sebab-sebab yang membuat perjanjian ini selesai atau hapus. Gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi kewajiban, hak dan kewajiban antara pemegang polis dan penanggung dan pihak tertanggung, gitu ya. Itu berakhir. Jadi agak berbeda ya.
agak berbeda. Jadi kalau berakhir biasanya sudah jalan, terus ya udah selesai karena sebab-sebab tertentu. Nah, apa yang menyebabkan sebuah polis berakhir gitu ya? Kalau tadi batal ada 3, kalau berakhirnya agak banyak ya. Pertama, polis berakhir karena keterangan, data, dan pernyataan yang diberikan oleh pemegang polis tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi sudah disetujui polisnya sudah terbit, tapi ternyata dalam perjalanan berdasarkan investigasi itu pernyataan yang dituliskan di dalam form pengajuan atau aplikasi itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian polis berakhir karena tertanggung meninggal dalam masa asuransi. Ini sudah cukup jelas ya, karena memang tertanggung yang dipertanggungkan di dalam polis tersebut. Nomor 3, hubungan pemegang polis dengan tertanggung berakhir bila pemegang polis adalah badan atau perusahaan. Ini berlaku biasanya dalam kasus-kasus key man planning insurance. Jadi perusahaan membelikan satu orang direksinya gitu ya, satu fasilitas asuransi jiwa yang cukup besar nilainya, tapi ternyata si direksi itu kemudian resign atau mungkin sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Maka secara otomatis polis itu juga akan berakhir gitu ya. Key man planning insurance, golden handcuff insurance itu ya. Itu berkaitan dengan nomor 3. Kemudian ada manipulasi dokumen atau keterangan palsu saat klaim permintaan pembayaran manfaat, baik manfaat tunai, manfaat hidup, maupun manfaat uang pertanggungan, manfaat meninggal dunia. Nomor 5, ada penarikan seluruh dana pada nilai akun. Ini biasanya pada produk-produk PAID atau unit link. Nah, penarikan seluruh dana itu mengakibatkan polis juga akan berakhir. Dan nanti biasanya akan dikenakan biaya tebus di sana. Nomor 6, pemegang polis tidak menyetujui perubahan polis yang dilakukan oleh penanggung. Misalnya karena sebab-sebab tertentu, misalnya penanggung memberi surat bahwa akan ada perubahan dari sisi biaya asuransi yang membuat nilai akun atau preminya menjadi tidak cukup, gitu ya. Nah, nasabah diminta untuk menyetujui atau tidak menyetujui permintaan dari penanggung tersebut. Kalau permintaan dari penanggung tidak disetujui, maka polis bisa berakhir. Bukan batal ya, berakhir. Nah, yang nomor 7 adalah adanya permohonan pengakhiran secara tertulis dari pemegang polis. Jadi, istilahnya saya mau membatalkan, saya sudah tidak membutuhkan asuransi ini lagi, saya membuat surat tertulis dan saya mengajukan permohonan tertulis dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Dan itu adalah 7 hal yang membuat polis berakhir. Jadi kita sudah tahu bahwa batal dan berakhir itu 2 hal yang berbeda dan memiliki penyebab yang berbeda juga. Oke, nah jadi kita akan lihat ternyata dari tadi kita melihat penyebab batal dan atau berakhirnya polis, perceraian bukanlah penyebab langsung dari batal atau berakhirnya polis. Artinya apa? Sebenarnya kalau sepasang suami istri sudah bercerai, menjadi mantan suami dan mantan istri, kalau mereka masih dalam satu ikatan polis, misalnya mantan suaminya meninggal, sepanjang tidak ada ketentuan dilanggar tadi, dari penyebab batal dan berakhirnya polis, maka mantan istri itu tetap memiliki kemungkinan untuk bisa menikmati manfaat uang pertanggungan dari mantan suaminya. Nah, jadi saya teruskan cerita yang tadi. Apa yang sebenarnya terjadi ketika ibu tadi membawa polis asuransi, kemudian yang kami lakukan adalah saya beserta petugas yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi melakukan mediasi. Kenapa harus dilakukan mediasi? Karena surat keterangan kematian dari mantan suami itu dipegang oleh istri barunya. Nah, kami melakukan mediasi ke istri barunya untuk bisa bersedia memberikan surat kematian. Walaupun akhirnya dari hasil mediasi tersebut, akhirnya disepakati bahwa ada bagi uang manfaat gitu. Jadi tidak secara sukarela si istri baru memberikan surat kematiannya, dia akan memberikan surat kematiannya apabila dia mendapat sebagian dari uang manfaat uang pertanggungan yang diterima oleh si mantan istri. Jadi dari situ mereka bersepakat surat kematian diberikan oleh oleh istri yang baru gitu ya. Istri baru almarhum klaim manfaat cair kepada mantan istri yang pertama, mantan istri, dan uangnya dibagi 2 dengan si istri baru almarhum. Nah, jadi di situ kita melihat bahwa perceraian itu bukan penyebab langsung batal atau berakhirnya polis. Sehingga kalau buat istri-istri atau ibu-ibu yang mengetahui
membuat polis asuransi itu justru seharusnya istri yang minta kepada suaminya. Dengan tertanggung suami, pemegang polis adalah istri. Karena nanti istri akan memegang kendali, walaupun misalnya nanti terjadi perceraian. Nah, teman-teman, semoga cerita saya ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman selama ini, apakah polis akan batal atau berakhir karena perceraian, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk nasabah teman-teman semua. Salam sukses untuk kita semua, sampai jumpa di EduSeries selanjutnya.